Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Utami dari Universitas Indah-Prasta PGRI. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang artikel non-penelitian yang akan membahas tentang isi dan sistematikanya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel. Yang pertama, ada menurut Andi Baso Mapatoto tahun 1994, di mana beliau menjelaskan artikel adalah karya tulis lengkap, tulisan non-fiksi, dan karangan tertulis. Selanjutnya, ada dari Wikipedia. Artikel yaitu karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah atau mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Yang selanjutnya dari KBBI tahun 2006, artikel ialah sebuah karya tulis secara lengkap. Contohnya esai di majalah atau laporan berita, surat kabar, dan lain sebagainya. Selanjutnya dari Sumandiria tahun 2004, artikel adalah sebuah tulisan lepas yang berisikan opini atau pendapat seseorang yang mengupas tuntas tentang sebuah masalah yang sifatnya aktual dan biasanya kontroversial dengan tujuan untuk mempengaruhi, memberitahu, meyakinkan, dan menghibur para pembaca. Yang selanjutnya dari Al-Aqli. Artikel adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh masing-masing disiplin ilmu, dan setiap pembahasan dikaji dan diselesaikan dengan cara tuntas, lugas, jelas, sehingga pembaca dapat mengambil intisari dari sebuah karangan yang ditulis. Selanjutnya kita akan membahas tentang artikel non-penelitian. Artikel non-penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Istilah artikel non-penelitian adalah sebuah karya tulis baik berupa laporan atau esai dan sebagainya yang biasanya terdapat dalam majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Istilah artikel non-penelitian yakni sebuah artikel non-penelitian yang bukan merupakan hasil penelitian. Artikel yang termasuk dalam kategori non-penelitian antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep, atau prinsip yang mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, dan bisa juga untuk menilai suatu produk. Ketentuan dalam penulisan artikel non-penelitian pada dasarnya berlaku juga untuk penulisan makalah pendek. Sebuah makalah yang panjangnya tidak lebih dari 20 halaman. Perbedaan antara artikel non-penelitian dengan majalah pendek yakni makalah pendek bersifat abstrak dan kata kunci tidak harus ada. Selanjutnya kita akan masuk ke materi isi dan sistematika dalam penulisan artikel non-penelitian. Artikel non-penelitian menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad. Sebuah artikel non-penelitian berisi hal-hal yang sangat esensial atau mendasar. Oleh karena itu, biasanya jumlah halaman yang disediakan tidak banyak, antara 10 sampai 20 halaman. Unsur yang harus ada dalam sistematika non-penelitian artikel non-penelitian antara lain, yang pertama ada judul. Judul artikel berfungsi sebagai label yang mencerminkan secara tepat isi yang terkandung dalam artikel.
Untuk itu, pemilihan kata yang dipakai dalam jurnal artikel non-penelitian hendaknya dilakukan secara cermat. Di samping aspek ketepatannya, pemilihan kata-kata untuk judul juga diperlukan untuk mempertimbangkan pengaruhnya terhadap daya tarik judul bagi pembaca. Judul artikel non-penelitian sebaiknya terdiri dari 5 sampai 15 kata. Nama penulis. Selanjutnya, nama penulis artikel non-penelitian ditulis tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain apapun. Nama lembaga tempat bekerja penulis ditulis sebagai catatan kaki di halaman pertama. Jika terdapat lebih dari 2 penulis, maka hanya nama penulis utama saja yang dicantumkan di bawah judul. Sedangkan nama penulis lain ditulis dalam catatan kaki. Selanjutnya yaitu abstrak dan kata kunci. Untuk artikel non-penelitian, abstrak berisi artikel non-penelitian yang dituangkan secara padat, bukan komentar atau pengantar dari penyunting atau redaksi. Abstrak hendaknya ditulis dalam bahasa Inggris. Terjemahan judul artikel non-penelitian berbahasa Indonesia dimuat pada baris pertama abstrak berbahasa Inggris. Panjang abstrak 50-75 kata dan ditulis dalam suatu paragraf. Abstrak diketik dengan spasi tunggal dengan menggunakan format yang lebih sempit dari teks utama. Sedangkan marginnya kanan dan kiri menjorok masuk 1,2 cm. Kata kunci adalah kata pokok yang menggambarkan masalah yang dibahas dalam artikel atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli, yakni berupa kata tunggal atau kata gabungan. Jumlah kata kunci berkisar antara 3 sampai 5 buah. Kata kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Dengan kata kunci dapat ditemukan judul-judul tulisan beserta abstraknya dengan mudah. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Berbeda dengan isi pendahuluan dalam artikel hasil penelitian, bagian pendahuluan dalam artikel non-penelitian berisi uraian yang mengantarkan pembaca kepada topik utama yang akan dibahas. Oleh karena itu, isi bagian pendahuluan menguraikan hal-hal yang mampu menarik pembaca sehingga mereka tergiring untuk mendalami bagian selanjutnya. Selain itu, bagian pendahuluan hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat, yaitu 1-2 kalimat tentang hal-hal pokok yang akan dibahas. Dalam bagian pendahuluan juga tidak diberi judul. Selanjutnya yaitu bagian inti. Judul bagian dan isi bagian inti sebuah artikel non-penelitian tergantung pada topik yang dibahas. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam bagian inti adalah pengorganisasian isi. Istilah penutup digunakan sebagai judul akhir dari sebuah artikel. Hanya berisi catatan akhir atau yang sejenisnya. Jika uraian pada bagian akhir berisi simpulan yang dilengkapi dengan saran, maka sebaiknya saran ditempatkan dalam bagian tersendiri. Selanjutnya yaitu daftar rujukan. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan sudah ada dalam batang tubuh artikel. Daftar rujukan harus lengkap mencakup semua bahan pustaka yang telah disebutkan dalam batang tubuh non-artikel. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.